Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sekalipun dunia politik sering sulit dipahami, aneh-aneh, absurd, dan ruwet. Kali ini saya akan membahas soal Fachri Hamzah. Kenapa Fachri Hamzah? Karena politisi satu ini bikin ulah melakukan kritik keras dan menyakitkan hati sekelompok orang. Sekelompok orang itu adalah pendukung Anies Baswedan. Fachri Hamzah dulu juga dikenal sebagai pengkritik keras Jokowi. Banyak contoh sebagai bukti betapa Fachri Hamzah ini sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Soal pembangunan kereta api cepat misalnya, Fachri mengatakan Jokowi dan Rini Sumarno waktu itu sebagai Menteri BUMN salah memaknai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tentang tugas pemerintah dan negara dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Sementara itu kan, domain kereta api cepat adalah bisnis atau B2B antara pemerintahan Indonesia dengan Cina. Menurut Fachri, Jakarta dan Bandung sudah terlalu banyak alat transportasi, bahkan sudah kelebihan. Mengapa pemerintah Jokowi malah membangun proyek mercusuar kereta api cepat? Dan mengapa Jokowi tidak lebih condong membangun terowongan bawah tanah di Selat Sunda? Karena jalur Selat Sunda merupakan jalur padat penyambung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sementara di musim-musim tertentu seperti musim penghujan seperti saat ini, ketika gelombang air laut sangat besar, seringkali proses pengangkutan manusia, barang, dan kendaraan tertunda dan terganggu. Sesungguhnya, ide membangun jembatan penghubung antara ujung barat Pulau Jawa ini dan ujung selatan Pulau Sumatera tidak segera terwujud karena tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, Fachri Hamzah memberi gagasan membuat terowongan bawah laut untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Fachri Hamzah juga dalam hal lain mengkritik Jokowi soal revisi Undang-Undang KPK. Fachri mengkritik Jokowi malu-malu kucing soal persetujuan Presiden atas revisi Undang-Undang KPK dengan menggunakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sebagai tamengnya. Waktu itu, Jokowi dinilai terlalu populis dan takut melawan arus publik. Fachri memang dikenal sebagai orang yang setuju pembubaran KPK. Konsep awalnya sih, atau cita-cita KPK itu sebagai penguat lembaga kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Karena ketiga lembaga hukum tersebut dianggap tidak efektif dalam rangka memberantas korupsi. Namun karena KPK gagal mengambil alih tugas dan wewenang ketiga lembaga hukum tersebut, khususnya di bidang pemberantasan korupsi, selayaknya lah KPK dibubarkan saja. Begitu tesis Fachri Hamzah soal pembubaran KPK. Kritik Fachri Hamzah terhadap Jokowi ini saya nilai rasional dan masuk akal. Malah sebagai pengkritik Jokowi, Fachri mendapatkan bintang Mahaputra Nahrarya dari pemerintahan Jokowi. Jokowi juga mengatakan kangen atas kritikan yang dilakukan oleh Fachri Hamzah. Sekalipun begitu, sesungguhnya banyak juga sih kritik Fachri terhadap Jokowi, kritik yang asbun atau asal bunyi. Nah, kali ini Fachri Hamzah ini bikin heboh seantero jagat perpolitikan Indonesia, yaitu menjadi pengkritik paling keras terhadap Anies Baswedan.
kritik paling keras Fahri Hamzah ini adalah Anies gagal nyapres. Tetapi Anies berperan seolah-olah sudah menjadi capres beneran. Sementara hanya bermodalkan suara Nasdem. Anies belum tentu bisa lolos menjadi capres. Karena Nasdem hanya bermodal suara sebanyak tidak lebih dari 10%. Dan di samping itu, Anies cuma penumpang partai politik saja. Apa salahnya Fahri mengkritik soal pencapresan Anies? Pencapresan yang masih prematur, yang belum pasti, bahkan Anies punya potensi gagal nyapres. Penerawangan Fahri ini dinilai ngawur oleh pendukung Anies. Simak cuplikan cuitan di Twitter para pendukung Anies. Akun Twitter Gigin Pragnanto mengatakan, heran orang seperti ini dikasih panggung, omongannya seperti orang melantur. Kelihatannya karena sesuai dengan pesanan. Akun Garlindah FH yang dulu tinggal cerita, yang sekarang bagaikan macan ompong, jiwa nasionalisme dan patriotnya kalah sama pesanan. Dulu aku suka deh sama dia. Sekarang, mah amit-amit dah. Apa dia terkontaminasi virus cebong? Akun yang lain, Saleh Ali 2019. Kalau tipikal berpolitik dengan mindset seperti ini, jelas bikin partai hanya sebagai panggung penggembira. Lah gimana generasi milenial mau tertarik kalau narasi yang dibangun kebencian angkara murka? Periodisasi siklus politik ini kan selalu berubah. Mengapa kebencian masih saja dipelihara? Gawat. Akun Helmi Feris. Please Bang Fahri Hamzah, jangan malah jadi dukun. Orang bertanya sekarang, kenapa Fahri fokus ke Anies? Punya gagasan apa buat memajukan partainya? Abang jangan makin terjerumus. Objektif, aktifkan lagi sifat kritis. Kalau telat bisa jadi Ruhut nanti. Ini maksudnya Ruhut Sitompul yang sering cuitannya serampangan. Kemudian akun Givari 17 SMP. Jangan-jangan dia jadi buzzer RP kayak baru. Caper banget dengan nyerang Anies melulu. Mungkin juga sadar, sesudah terpuruk sekian lama, dia butuh sasaran tembak untuk menarik perhatian publik. Dengan cerdas, dia memilih Anies. Padahal Anies sebenarnya hanya kutu loncat. Istilah Fahri dalam kritiknya misalnya, zaman SBY ikut SBY, zaman Jokowi ikut Jokowi, zaman Prabowo ikut Prabowo, dan sekarang zamannya Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kenapa Anies seperti itu? Ya, karena Anies tenaga lepas atau freelance. Anies nggak punya partai politik. Padahal sebenarnya ketika Nasdem masih berbentuk ormas, yang namanya Ormas Nasional Demokrat, Anies menjadi salah satu pendiri ormas itu. Tetapi Anies juga yang keluar ketika Surya Paloh mengubah Ormas Nasional Demokrat menjadi Partai Nasdem. Anies keluar bersama rombongan yang lainnya seperti HB10, Hamengkubuwono 10, Rusdiningsih, dan lain-lain. Coba kita bandingkan dengan Ganjar Pranowo yang dinominasikan sebagai capres Nasdem. Ganjar langsung menolak, tetap berada di PDIP. Sementara Anies beredar kemana-mana nyari tumbangan partai supaya bisa nyapres. Dan sampai saat ini, Anies baru diusung oleh Nasdem, yang jumlah suaranya hanya berkisar 10%. Janji PKS yang akan mendeklarasikan akhir tahun 2022 kemarin, nggak juga ada bentuknya tuh. Demokrat yang juga
ubar-habir dan mengeluh-elukan Anies sebagai capres, sampai sekarang belum juga berkoalisi dengan Nasdem. Artinya, apa itu? Ya jelas dong artinya Anies masih berpotensi gagal nyapres. Lah kok pendukung Anies ngamuk-ngamuk dikatakan seperti itu? Nyala-nyalain Fahri Hamzah. Bener juga anggapan orang, kalau pendukung Anies itu sekelompok orang yang maunya Anies disanjung setinggi langit dan nggak mau dengar Anies dikritik. Kalau paradigmanya seperti itu sih, apa bedanya dengan pemilu sebelum-sebelumnya? Nggak maju-maju. Katanya mengusung perubahan. Perubahan apanya kalau main politiknya sakarape dewe? Semau gue, yang penting Anies nggak boleh disalah-salahin. Padahal yang mereka dukung seorang kutu loncat dan masih belum ada kepastian bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024.